Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Azhari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas 1D. Nomor pokok mahasiswa 20106310700109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Anatomi Manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, en yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dengan menguraikan menjadi bagian kecil sampai ke bagian yang paling kecil dengan cara memotong atau mengiris. Kemudian diangkat, dipelajari, dan diperiksa dengan mikroskop. Adapun organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri atau tersusun dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan yang paling sederhana yaitu tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit definisi dari tingkatan-tingkatan tersebut. Yang pertama yaitu molekul. Molekul adalah partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Yang kedua yaitu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Yang keempat yaitu organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Yang keenam yaitu individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang ketujuh populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies yang saling berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Yang kedelapan yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama. Yang kesembilan yaitu ekosistem. Ekosistem adalah seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi. Yang ke-10 yaitu bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi yang bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme yang ada di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, udara, hidrosfer, air, dan juga litosfer, batuan. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering sekali kita jumpai dengan istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Adapun fungsi kerangka manusia yaitu pertama sebagai penunjang dan pembentuk tubuh, kedua sebagai pelindung organ-organ vital, yang ketiga sebagai alat gerak pasif dan alat pengungkit atau lever, yang keempat yaitu sebagai tempat bertambahnya otot-otot, yang kelima yaitu sebagai tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, dan yang keenam yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Untuk gambar kerangka manusia dapat digambarkan kurang lebih seperti ini. Mohon maaf sebelumnya jika gambarnya tidak bagus. Nah, ini adalah tulang tengkorak. Ini tulang rahang bawah. Ini tulang selangka. Ini tulang belikat. Ini tulang atas atau humerus. Ini tulang pengumpil atau radius. Ini tulang hasta. Dan ini tulang jari. Lalu ini adalah tulang rusuk. Ini tulang dada. Nah, ini tulang dada. Ini adalah tulang belakang. Kemudian ini tulang panggul. Ini tulang paha. Ini tulang tempurung lutut. Yang ini. Kemudian ini tulang betis. Dan ini yaitu tulang kering. Miologi. Miologi berasal dari kata mio atau muscles yang artinya otot, dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang otot.
Adapun fungsi otot yaitu untuk menunjang mobilitas atau pergerakan, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan, membantu proses pencernaan, membantu proses melahirkan, membantu buang air kecil, menunjang kinerja indera penglihatan, melindungi organ, dan juga mengatur suhu tubuh. Macam-macam otot ada 3, yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos kurang lebih dapat digambarkan seperti ini. Otot polos adalah jaringan otot yang terdapat pada bagian dalam seperti lambung, usus, dan juga pembuluh darah. Yang kedua yaitu otot lurik, dapat digambarkan seperti ini. Otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang atau biasa disebut dengan otot kerangka. Dan yang terakhir yaitu otot jantung, kurang lebih dapat digambarkan seperti ini. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Hanya itu jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.